Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melaminda. Saya dari kelas 1A Manajemen 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang apa itu software, contoh beserta penjelasannya. Nah, software itu adalah perangkat lunak. Lalu, apa perangkat lunak itu? Perangkat lunak adalah susunan teks script yang tersusun sehingga membentuk suatu program atau aplikasi. Nah, program ini bisa dilihat, tapi tidak bisa disentuh. Nah, salah satu contohnya itu adalah Photoshop. Apa itu Photoshop? Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak atau editor foto atau gambar yang dikeluarkan oleh Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek, atau biasa disebut dengan layer style. Perangkat lunak yang satu ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Selain memiliki fitur yang mudah dapat dipahami, Photoshop juga memiliki beberapa fitur unggulan yang dapat bekerja secara maksimal dan juga dapat mensupport beberapa file, sehingga bagi seorang desain grafis, hal ini merupakan salah satu syarat wajib yang ada masuk untuk ke dunia desain grafis. Karena Photoshop dengan segala fasilitasnya sangat cocok bagi seorang desain grafis. Saat ini, Photoshop merupakan perangkat lunak terbaik jika dibandingkan dengan perangkat lunak lain sejenisnya. Dapat dikatakan juga hampir tidak ada tandingannya. Format file Photoshop mampu untuk membaca dan menulis gambar berformat raster dan vektor seperti PNG, GIF, JPNG, dan lain-lain. Nah, Photoshop juga memiliki beberapa format file kelas. Yang pertama, PSD adalah versi terbaru dari PSD yang set untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Nah, yang kedua itu ada PSD atau Photoshop Document. Adalah format yang digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk file termasuk teks dan mode dan opacity ataupun lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada PDD, adalah versi lain dari PSD yang mahal, yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Adapun fungsi Adobe Photoshop secara teknik itu yang pertama ada mengkombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Yang kedua itu ada menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Yang ketiga itu memberikan atau merubah warna. Yang keempat ada merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun maupun lebih besar. Yang kelima itu mempertajam warna dan kualitas gambar. Yang keenam memberikan atau memperindah gambar. Yang ketujuh itu mengaburkan gambar atau terlihat samar-samar. Yang kedelapan meningkatkan intensitas cahaya agar gambar terlihat lebih terang. Yang kesembilan itu ada memotong gambar. Pada aplikasi Photoshop terdapat beberapa bagian penting dengan fungsinya tersendiri. Nah, yang pertama itu ada layer sebagai kanvas tempat mendesain gambar. Yang kedua itu ada tool, alat-alat yang digunakan untuk mendesain atau menyunting gambar. Yang ketiga itu ada menu, tempat utama di mana semua tool Photoshop berada. Nah, yang keempat itu ada toolbox, di mana tempat khusus yang menyediakan tool-tool penting agar lebih mudah dilihat dan dipakai. Berikut kelebihan dan kekurangan dari Adobe Photoshop. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya, gambar yang dihasilkan lebih memuaskan. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, banyak fitur-fitur yang unggul. Yang keempat itu bisa digunakan untuk mendesain dengan efek yang diinginkan. Yang kelima, bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing gambar. Yang keenam, bisa membuat beragam material. Yang ketujuh, bisa digunakan untuk mengolah beberapa materi web. Yang kedelapan, familiar dalam kalangan kita. Yang kesembilan itu adalah fasilitas untuk editing lebih lengkap dibanding lainnya. Yang ke-10 itu bisa untuk rekayasa foto. Yang ke-11 bisa menambah efek lagi meski sudah terlalu banyak efek. 11 itu adalah penyimpanan dapat menggunakan berbagai format. Dan yang terakhir, Photoshop lebih cepat kerjanya. Nah, setelah kelebihannya, terdapat beberapa kekurangan dari Adobe Photoshop. Yang pertama itu banyaknya layar yang digunakan membuat orang bingung ketika menggunakan Photoshop. Nah, yang kedua itu Photoshop kurang baik saat digunakan untuk pembuatan majalah
dan brosur karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Nah, yang ketiga itu ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Yang keempat, saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan relatif sulit. Nah, itu sedikit ulasan tentang Adobe Photoshop. Semoga dengan adanya video saya dapat memahami Adobe Photoshop lebih dalam lagi. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.